Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Di pertemuan ini kita masuk pada pembahasan lawan dari yang kita tahu kemarin. Lawan dari i'rab. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala thaniyan, yang kedua, al-bina'u, bina. Selesai dari pembahasan i'rab, sekarang masuk di pembahasan apa? Bina, lawan dari i'rab. Yang mana nanti dengan mengetahui lawannya ini, maka akan makin jelas itu i'rab. Nah, sesuatu itu akan nampak kalau diketahui lawannya. Pertama, ta'rifuhu, pengertiannya. Pengertiannya. Huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Tidak ada bedanya dengan buku sebelumnya. Bina itu adalah luzum. Huwa dia adalah luzum, tetapnya. Akhiril kalimah, akhir kata. Tetapnya akhir kata. Halatan wahidatan, dalam satu keadaan. Jadi semua kata yang tetap di atas satu keadaan namanya apa? Bina nanti istilahnya. Nanti akan dibedakan antara bina, mabni dan tanda bina. Sama dengan kemarin i'rab, alamatul i'rab dan mu'rab. Itu pengertiannya. Di pengertian ini beliau kembangkan dalam bentuk contoh dan penjelasan. Kata beliau, mithaluhu, contohnya, luzumu akhiri haula'i, tetapnya akhir dari kata haula'i. Contoh nyata ini. Ini haula'i, sepakat orang Arab. Tidak ada silang pendapat. Dia itu selalu di kasro akhirnya. Haula'i, harokat al-kasri. Harokat kasronya. Tetap. Ma'akhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha. Bersamaan dengan bedanya penyakit. Ikhtilaf bedanya al-awamil, penyakit. Ad-dakhilati, yang masuk alaiha, atasnya. Fi qoulihi ta'ala, sama dengan kemarin ya, dalam firman Allah Ta'ala, perhatikan. Haula'i qaumana. Haula'i di awal kalimat. Kalau ada isim di awal kalimat berarti siapa dia? Mubtada. Namanya mubtada marfu, tapi di sini kasro. Paham kan? Namanya mubtada kan marfu, tapi di sini apa? Kasro. Lihat lagi. Contoh kedua, ayat kedua. Inna haula'i qaumun. Inna. Apa amalannya inna? Menasab isim merupa khobar. Makanya haula'i qaumun. Qaumun khobarnya. Haula'i apanya? Isimnya. Tapi lihat harokatnya. Apa harokatnya? Kasro. Sama dengan sebelumnya tadi. Padahal tadi rofa, ini nasab. Contoh lain lagi. Wa. Ini pilihan ayat. 3 penyakit untuk isim. Rofa, nasab, jet. Wa. Firman Allah yang lain. Waji'na bika ala haula'i. Jadi i bukan karena ala. Itu memang sudah ada sebelumnya. Dipahami nih? Lihat kata belum. Fafil ayatil ula. Maka pada ayat yang pertama. Yaitu haula'i ismu isyarah. Dia isim isyarah. Kalau ini alhamdulillah. Tanda isim isyarah kita sudah kenal. Haula'i adalah isim isyarah di buku pertama. Jadi haula'i isim isyarah. Mabniun alal kasri. Mabni di atas apa? Kasro. Nah, ini satu ilmu yang saya mau kasih tahu antum dari sekarang. Jadi kalau antum katakan ya mu'rab nanti, terus ada kata mabni nanti,
Kalau antum ini kata mu'rab ala, ya, ala, kemudian antum sebutkan tanda i'rabnya dhamma, fathah, kasroh. Kemudian mabni ala, kemudian antum sebutkan tanda mabninya kan dhamma, fathah, kasroh, sukun. Karena ya namanya mabni itu bisa dhamma, bisa fathah, bisa sukun, bisa kasroh. Cuman fokus sekarang ada cara mengucapkannya. Jadi kalau antum katanya mu'rab, antum mau bilang di atas dhammah, maka ciri mu'rab para ulama bahasa bedakan cara mengucapkan dhammahnya dalam tulisan. Ketika mu'rab dia tulis ad-dhammah pakai ta. Al-fathah pakai ta. Al-kasroh pakai ta. Itu kalau mu'rab nanti. Tapi kalau mabni mereka akan tulis mabni ala ad-dham, tidak pakai ta. Al-kasr, al-kasr tidak pakai ta. Al-fath tidak pakai ta. Itu cara mengucapkannya. Lihat kata beliau tadi. Itu cara ya. Jadi kalau mabni jangan taruh ta. Kalau mabni, paham ini? Cara mengucapkannya. Jadi setiap antum bilang, beda kalau sukun sama semua. Sukun memang tidak pakai ta. Di mu'rab dan di mabni. Itu cara mengucapkannya. Lihat kata beliau, katanya. Lihat, bedakan, lihat. Mabniun alal kasri. Pakai ta atau tidak? Tidak, namanya mabni. Sementara kemarin, perhatikan kata-kata yang kemarin. I'rabnya yang kemarin. Antum coba perhatikan pada kata ya al-fatah lah. Lembaran sebelumnya langsung. Al-fatah fil mithalil awwali. Al-fatah di contoh yang pertama. Marfu'un di annau fa'ilun. Marfu' karena dia fa'il. Wa alamatu rab'ihi ad-dhammah. Pakai ta atau tidak? Pakai. Al-fathah. Al-kasroh. Pakai ta kan? Coba kita lihat ini sekarang. Kalau ini tidak pakai ta. Itu cara mengucapkannya. Jadi itu beda dari awal. Jadi kalau dia bilang al-kasroh. Pakai ta marbuto. Langsung untuk tahu. Mu'rab itu kata. Itu kata apa? Mu'rab. Tapi kalau dia bilang al-kasr. Al-dham. Al-fath. Oh, mabni. Itu memang mereka sudah kasih lambang begitu. Dia bedakan. Dipahami nih? Jelas ya? Itu cara mengucapkannya. Paham Nabil? Paham masalah ini? Jadi lihat. Haulai ismu isyaratin mabniyun alal kasri. Mabni di atas apa? Kasro. Kalau dalam bahasa kita semua sama. Kasro, fathah, dhammah. Kan begitu dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab beda takbir. Beda cara mengucapkannya. Fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in, mubtada. Berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Mubtada. Fi mahalli. Berada dalam kedudukan. Mahal artinya kedudukan. Ya. Mahal artinya kedudukan. Berada dalam kedudukan rofa sebagai mubtada. Berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Mubtada. Tahu tak? Haulai mubtada, isim di awal kalimat. Wa fil ayati tsaniyati, dan pada ayat yang kedua itu inna haulai qaumun. Pada ayat yang kedua haulai ismu isyaratin. Haulai adalah isim isyarah mabniun alal kasri, sama. Dimabnikan di atas apa? Kasro. Fi mahalli nasbin ismu inna. Berada dalam kedudukan nasab sebagai apa? Isim inna. Karena isim inna mansub. Isim inna apa? Mansub. Dipahami kan? Iya mansub. Nah, nanti selesai ketiga baru saya kasih tahu lagi satu masalah. Wafil ayat. Terus wafil ayatis salisati.
Pada ayat yang ketiga, yaitu waj'na bika ala haula. Pada ayat yang ketiga, haula'i ismu isyaratin, sama haula'i adalah isim isyarah. Mabniun alal kasri, sama mabni di atas kasro. Fi mahalli jarrin. Berada dalam kedudukan jer. Mahal tadi ya. Berada dalam kedudukan jer. Biharfil jer. Dengan adanya huruf jer. Dengan adanya huruf jer. Jelas ini? Jelas ini? Tinggal poin terakhir. Saya kasih tahu dulu antum dari sekarang. Jadi kalau antum bilang begini, Ja'a Musa, Ja'a ya Zaidun. Ya. Sama Ja'a haula'i. Anggaplah haula'i. Nanti bisa diganti dengan yang lain. Haula'i. Kalau Zaidun, antum langsung bilang fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi. Paham kan? Ad-dhammah. Langsung fa'il marfu. Tanda rofaknya dhammah. Kalau mabni, tidak boleh antum langsung begitu. Fa'il marfu. Tidak. Jelaskan dulu. Jelaskan dulu. Karena kalau marfu, kalau mu'rob, tidak perlu dijelaskan. Langsung bilang. Fa'il marfu, tanda rofaknya dhammah. Kalau mabni, bilang dulu. Haulai, apa jenisnya? Harus disebutkan dulu. Karena mabni itu terbatas. Anda sudah kasih kan di buku sebelumnya. Mabni itu siapa saja? Isim isyarah, domir, isim mausul, terus apa? Istifham, isim syarat. Berapa itu? 5. Nanti ditambah di buku setelahnya lagi sedikit. Karena semuanya ada 7. Semuanya ada 7. Nanti di buku setelahnya lagi insya Allah. Tapi ini 5 pokok. Yang paling sering kita dengar. Jadi karena ini isim mabni terbatas, harus dibilang dulu. Jadi haulai, langsung bilang dulu. Isim isyarah. Jadi bilang, karena supaya ditahu nanti mabninya isim apa? Isim isyarah. Kalau isim mausul bilang, isim mausul. Kalau isim istifham bilang, isim istifham. Baru katakan setelahnya, mabni ala. Mabni ala. Paham kan? Jelas ini? Karena dia sedikit. Mabni di atas. Sebutkanlah tandanya. Tandanya. Kalau dhamma, kasro, patah, sukun. Paham ini kan? Terus, ini yang paling pokok. Setelah antum mabni ala fi mahalli. Antum harus tulis setelahnya apa? Fi mahalli. Berada dalam kedudukan. Karena setiap kata mabni harus tambahkan pada kata apa? Tidak boleh langsung antum bilang marfu fa'in. Harus fi mahalli raf'in fa'il. Ini dia. Jadi kalau nasab nanti fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Jadi sebelum sebutkan fa'il atau maf'ulun bi harus ada dulu ini. Paham ini kan? Harus ada kata apa? Fi mahalli. Itu cara mengungkapkan kata yang mabni. Cara mengungkapkan kata yang mabni. Berada dalam kedudukan. Rofa kalau rofa. Nasab kalau nasab. Jer kalau jer. Jadi harus tambah kata berada dalam kedudukan. Supaya beda. Memang beda dari awal. Antara yang mu'rob dengan yang mabni. Dan ini hanya istilah saja. Cara mengungkapkannya saja. Cara mengungkapkannya saja. Supaya mereka langsung dibedakan. Jelas ya? Jelas ini ya? Nanti akan berulang lagi ini. Akan berulang lagi di buku-buku setelahnya lagi insya Allah. Jadi kita lihat pada kata kembali di buku. Haulai. Dalam 3 keadaan, beda penyakit, tidak berubah. Berarti dia hukumnya apa? Mabni. Maka kata beliau, fal mabniyu thabitun la yataghayyaru akhiruhu. Ini Masya Allah. Maka mabni itu berarti sabit, tetap. La yataghayyaru akhiruhu. Tidak berubah akhirnya. Itu namanya mabni.
Kalau ditanya, mabni itu apa? Yang tidak berubah akhirnya. Iya. Bisababi dukhulil awamili. Tidak berubah akhirnya dengan sebab masuknya penyakit al-mukhtalifati yang berbeda-beda. Jadi dia adalah yang tidak berubah, yang tetap tidak berubah akhirnya dengan sebab masuknya penyakit yang berbeda-beda padanya. Wa innama yubna ala ma sumi'a alaihi. Ini paling pokok. Ini bentuk mabni itu cara membacanya nanti di kitab. Karena bukan kita mau baca kitab. Gimana cara saya membaca kata yang mabni? Ini penting. Ini bagus sekali ini yang belum ingatkan. Iya, kata beliau wa innama yubna dan tiada lain dia dimabnikan alama sumi'a alai di atas apa dia didengar atasnya. Jadi kalau antum sudah dia dengar dia di kasro, sudah enggak usah antum ubah. Misalnya haulai, antum dengar dia kasro, dimanapun kapanpun i. Paham maksudnya? Antum dengar kata huwa, selalu fathah, sudah itu domir. Saya dengar fathah, maka dimanapun saya pasti fathah. Antum dengar ana, selalu sukun akhirnya. Ana, akhirnya alif sukun. Sampai kapanpun sukun. Nahnu. Apa akhirnya? Dhamma. Antum dengarnya di dhamma. Maka antum baca dhamma. Sampai kapanpun, dimanapun. Jadi dia itu dibaca sesuai dengan yang didengar. Paham kan? Kalau mu'rob dibaca sesuai dengan penyakit. Bedakan itu nah? Kalau mu'rob dibaca sesuai dengan apa? Penyakit. Sementara mabni dibaca sesuai dengan yang didengar. Itu bedanya. Sesuai dengan yang didengar sama sesuai dengan penyakit. Paham ini? Sesuai dengan yang didengar maksudnya yang didengar dari orang Arab. Paham ya? Kalau kita sekarang ini misalnya kita tidak mendengar dari orang Arab ya yang kita lihat di kamus. Karena cara mendapatkan bahasa Arab itu dua. Pertama bil musafaha dengan bertemu langsung. Ya dengan bertemu langsung. Yang kedua dengan mengambilnya di kamus. Jadi apa yang tertulis di kamus itulah bacaannya kalau mabni. Itulah bacaannya kalau mabni. Ini Masya Allah. Terus bentuk-bentuk mabninya. Faminhu ma yubna ala sukun. Maka diantaranya faminhu maka diantaranya ma apa yang yubna dimabnikan. Itu satu kali tulis ya. Ada yang dimabnikan ala sukun, di atas sukun. Jadi ada kata itu mabni di atas sukun. Nah contoh kam. Seperti contohnya kam. Ini kam dimanapun posisinya. Apapun keadaannya, apapun penyakitnya. Tetap kam. Tidak akan pernah berubah. Karena dia mabni dibaca sesuai dengan yang didengar. Wa minhu dan diantaranya mayubna alal fathi. Lihat cara mengucapkannya. Ada yang dimabnikan di atas fathah. Paham ini kan? Ada yang dimabnikan di atas fathah. Nah contoh aina. Jadi aina ini dimanapun jangan takut. Langsung baca saja aina. Aina ant. Min aina ant. Ila aina ant. Kemasukan huruf jar. Paham? Kemasukan huruf jar. Tapi tetap aina. Tetap aina. Wa minhu mayubna alal kasri. Di antaranya ada yang dimabnikan di atas kasro. Nah amsi. Atau bilang ja'a amsi. Ro'aitu amsi. Marortu bi amsi. Paham ini kan? Walaupun nanti di buku kitab Qatur Nada. Ini akan disinggung masalah lain lagi tentang amsi. Tapi itu di buku yang nanti tinggi. Jelas ini. Kalau antum dapat kata amsi. Sudah. Apapun penyakitnya. Kasro. Paham kan? Apapun penyakitnya. Kasro. Wa minhum mayubna ala dom. Di antaranya ada yang dimabnikan di atas dhammah.
Di mabni kan di atas dhamma. Nah contoh haitsu. Ini haitsu. Ya. Antum apapun penyakit yang antum masukkan maka tetap haitsu. Ja'a haitsu. Ra'aitu haitsu. Marartu bihaitu. Paham maksudnya? Tidak terpengaruh dengan siapa? Penyakit. Mabni di atas apa? Dhamma. Paham ya? Berarti inilah bentuk mabni. Tidak akan ada bentuk lain lagi dari bentuk mabni. Mabni itu di atas dhamma, di atas kasro, di atas fathah, di atas sukun. Dan nanti akan ditegaskan di kitab-kitab yang lebih tinggi, asal mabni sukun. Asal mabni itu apa? Sukun. Makanya kata terbanyak kalau dia mabni, sukun. Kalau dia mabni, kebanyakan sukun daripada dhamma, fathah, kasro. Lebih banyak sukun. Karena itu asal mabni. Dipahami ini? Makanya dia berada di urutan pertama tadi dalam pencontohan. Faminhu mayubna ala sukun. Maka diantaranya ada yang mabni di atas sukun. Maka kata beliau fa'anwa'ul bina'i arba'atun. Berarti jenis mabni itu ada 4. Berarti jenis mabni itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Iya kan? Sesuai contoh tadi. Ad-dhom, al-fat, wal-ad-dhom, wal-fath, wal-kasr, was-sukun. Nah, ada yang mabni di atas dhamma, ada yang mabni di atas fathah, ada yang mabni di atas kasro, dan ada yang mabni di atas sukun. Jelas ini? Selesai. Inilah mu'rab mabni. Dan mabni tidak akan disinggung lagi. Setelahnya ini kita akan fokus di pembahasan i'rab dan tanda i'rab. Kita masuk anwa'ul i'rabi. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala anwa'ul i'rabi. Jenis-jenis i'rab. Ini bukan hal yang baru. Ini kita dengar kedua kalinya ini jenis i'rab. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah. Wa aqsamuhu arba'atun. Pembagiannya ada 4. Pembagian apa ini? Pembagian i'rab. Ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ada rofa, ada nasab, ada khafat, ada jazm. Yang mana antum sudah tahu di buku pertama tuh? Apa itu rofa? Ya kan? Apa itu nasab? Apa itu khafat? Apa itu jazm? Di sini akan diulang lagi. Di buku ketiga nanti ulang lagi. Buku keempat ulang lagi. Pokoknya diulang terus. Cuman lebih luas. Jadi ada rofa, nasab, khafat, jazm. Setelah itu beliau katakan, falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Untuk isim dari hal itu, rofa, nasab, jer, tidak ada jazm padanya. Paham ini untuk isim? Untuk isim ada rofa, terus ada nasab, terus ada khafat, terus tidak ada jazm. Berarti isim itu cuma bisa di rofa, di nasab, dan di jer. Tidak bisa disukun. Jadi tidak ada itu isim yang berubah tapi sukun. Paham ini kan? Tidak ada. Jelas kan? Iya. Kalau ada antum dapat disukun, maka pastikan dhamma muqaddaro, fathah muqaddaro, kasro muqaddaro. Pasti kalau antum dapat sukun, berarti dhammanya sembunyi, kasronya sembunyi, fathahnya sembunyi. Pasti kan begitu. Karena dia itu perubahannya cuman rofa, nasab, jer. Paham ini kan? Jer, itu saya perubahannya. Tidak ada jazm. Tidak ada jazm. Jazm itu kan tandanya suku. Tidak ada. Terus jazm untuk siapa? Setelahnya. Walil af'ali min dzalika. Untuk fi'il dari hal tersebut. Ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Wala khafdu fiha. Kebalikannya. Untuk fi'il adalah dari hal tersebut. Rafa, nasab, jazm. Ternyata itu jazm sukun untuk fi'il. Paham gini kan?
Sukun untuk fi'il. Wala khafdha fiha. Tidak ada kasroh padanya. Tidak ada khofat pada fi'il. Jadi tidak ada itu fi'il di kasroh. Makanya tanda isim adalah apa? Kasroh. Karena tidak ada fi'il di kasroh. Tidak ada fi'il di kasroh. Jelas ini? Jelas ini? Nah, ini matan. Kalau di matan jelas, maka di syarah insya Allah akan lebih jelas. Karena di syarah akan lebih diterangkan lagi. Qala Abu Anas hafizahullah ta'ala asyarhu syarah. Ba'da an dzakarul musannifu ta'rif al-i'rabi. Setelah penulis menyebutkan pengertian i'rab, syara'a belum memulai fi bayani dalam menjelaskan anwa'i jenis-jenisnya. Setelah selesai dari menyebutkan pengertian i'rab, sekarang jenisnya. Wahi arba'atu anwa'in. Dan dia 4 jenis. 4 jenis. Ahaduha, salah satunya. Ar-raf'u. Jenis pertama rofa. Dan beliau katakan dengan ringkas. Wa alamatuhul asliyah ad-dhammah. Dan tanda aslinya dhammah. Paham? Karena tanda itu ada 2 bentuk nanti ke depan insya Allah. Ada tanda asli dan ada tanda pengganti, bukan asli. Paham ini? Iya, kalau di buku sebelumnya rofa adalah perubahan khusus tandanya dhammah. Sini langsung pendek. Tanda aslinya dhammah. Dan di situ dalam kurung tertulis bagaimana itu dhammah. Supaya kalau ada yang tidak tahu dhammah, sudah ditahu. Oh ini namanya dhammah. Ini penting juga karena ini buku tahap pertama kalau di Arab. Jadi harus ditulis, disebutkan namanya dan ditulis bentuknya, gambarnya. Iya, inilah dhammah. Rofa, tanda aslinya dhammah. Asani yang kedua, an-nasbu nasab. Wa alamatuhul asliyatu al-fathatu. Tanda aslinya adalah apa? Fathah. Itu ada gambarnya. As-salisu yang ketiga, al-khafdu, khafat. Apa itu? Wa alamatuhul asliyah al-kasro. Tanda aslinya apa? Kasro. Paham ini? Khafat, tanda aslinya siapa? Kasro. Itu gambarnya. Yang dalam kurung gambarnya kasro. Ar-rabi'u yang keempat, al-jazmu, jazm. Wa alamatuhul asliyatu as-sukun. Tanda aslinya adalah apa? Sukun. Itu gambarnya. Itu gambarnya. Paham kan? Kemudian kata beliau, walikulli wahidin min hadhil alamati al-asliyati mawadi'u. Masya Allah. Walikulli, dan untuk setiap ya, wahidin, salah satu min hadhil alamati, dari tanda-tanda ini al-asliyah yang asli, mawadi, masing-masing ada tempatnya. Maksudnya ada tempatnya rofa dengan tanda dhammah, ada tempatnya nasab dengan tanda fathah, ada tempatnya jer dengan tanda kasroh, ada tempatnya jazm dengan tanda sukun. Masing-masing ada tempatnya. Nanti setelahnya akan dikatakan li rofi arba'u alamat, li nasbi khamsa alamat, lil khafdi alamatan, lil jazmi, begitu nanti. Akan dirinci insya Allah. Setelahnya. Yang penting sekarang ini ternyata jenis i'rab ada berapa? 4. Apa itu? Rofa, nasab, jer atau khafat, atau jazm. Inilah jenisnya dulu. Nanti ada tempatnya masing-masing. Terus kata beliau, fa'ammad dhammah tuh. Adapun dhammah. Mulai rinci sekarang, Masya Allah. Lebih dalam. Fa'ammad dhammah tuh. Adapun dhammah. Fatakunu alamatan li raf'i fil ismi wal fi'lil mudhari'i. Alhamdulillah antum kan sudah lihat di tabel kan?
Nah, ini maksudnya penjelasan tabel ini mulai. Mulai tabel. Tapi di tabel itu kan kasih dipendek 1 halaman. Kalau di sini banyak halaman. Iya. Adapun dhammah. Fatakunu alamatan lirof'i. Maka dia menjadi tanda untuk rofa. Fatakunu. Maka takunu menjadi. Karena takunu bisa berarti menjadi. Fatakunu maka menjadi. Alamatan tanda. Lirof'i untuk rofa. Fil ismi pada isim. Wal fi'lil mudhari. Dan fi'il mudhari. Nanti jangan tanya dulu. Isim apa? Jangan, itu nanti. Kan ada tahap setelahnya. Yang penting sekarang ini, tahap ini adalah dhamma itu tandanya siapa? Oh, bisa pada isim dan bisa pada fi'il mudhari. Isim apa? Setelahnya. Dah, nanti ada mawaddi'ud dhamma, tempatnya dhamma. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafi fil ismul mufrad wa jam'it taksir wa jam'ul muannas salim wal fi'il mudhari sahih. Itu nanti rincian berikutnya. Paham ini? Yang penting sekarang ini tahap ini adalah alamat rofa adalah dhamma aslinya. Dhamma itu di mana? Dhamma itu di mana tempatnya? Beliau bilang maka dhamma, adapun dhamma menjadi tanda untuk rofa pada isim dan fi'il mudhari. Itu dulu. Pada isim dan fi'il mudhari. Kenapa tidak ada fi'il madi? Kenapa belum? Jadi gini, pada isim belum tidak bilang pada isim mufrad. Karena bukan hanya mufrad yang di dhamma. Sementara fi'il langsung belum bilang fi'il mudhari. Kenapa? Apa rahasianya? Karena hanya fi'il mudhari lah yang mu'rab. Paham ini? Beda isim. Isim banyak yang mu'rab. Sehingga susah kalau mau disebutkan namanya. Akan disebutkan banyak. Dipahamkan? Itu rahasianya. Adapun rofa, saya ulangi. Adapun dhamma, maka dia menjadi tanda untuk rofa pada isim dan fi'il mudhari. Nahwu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala. Beliau akan contohkan satu contoh sekaligus itu mewakili isim dan fi'il mudhari. Masya Allah. Beliau pilih ayat ini. Yakhluqullahu. Lihat, yakhluqu itu siapa? Fi'il mudhari kan. Tandanya dhamma. Allahu isim. Tandanya apa? Dhamma. Dipahami ini? Lihat kata beliau. Fayakhluqu. Maka yakhluqu fi'ilun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari dirofa. Fi'il mudhari yang dirofa. Dia adalah fi'il mudhari yang dirofa. Kenapa dirofa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena kosong dari penasab dan penjazam. Jadi kalau ada fi'il mudhari dirofa, berarti itu karena kosong dari penasab dan penjazam. Antum tahu kan fi'il mudhari punya berapa penyakit? Yang antum pelajari di buku sebelumnya. Fi'il mudhari punya berapa penyakit? Kan cuma 2 penyakit. Fi'il mudhari itu ada penyakit nasab dan ada penyakit jazam. Kan itu saja. Kalau tidak ada penasab dan penjazam, diapain dia? Dirofa. Kan begitu antum pelajari sebelumnya. Sekarang yakhluqu, rofa, nasab, jazam, rofa. Kenapa rofa? Kosong dari penasab, kosong dari penjazam. Jadi kita diajarkan sekarang itu praktek di buku sebelumnya. Jadi yakhluqu fi'ilun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari yang dirofa. Kenapa? Karena tajarrudihi, kosongnya dia. Karena kosongnya dia. Anin nasibi, dari penasab. Nasib penasab. Kosongnya dia dari penasab. Yang mana al penasab ada berapa yang kita sudah pelajari? Hah? Ada 4. Apa itu? An, lan, idan, kai. Aman. Berarti kosong dari ini. Tidak ada lan, tidak ada an, tidak ada idan, tidak ada kai. Ropa. Wal jazimi. Dan kosong dari penjazam. Ini lebih banyak. Kosong dari penjazam. Kosong dari penjazam 1 fi'il. Dan kosong dari penjazam 2 fi'il. 1 fi'il ada 6. 2 fi'il ada 11. Tidak ada itu. Tidak ada 17 alat penjazam di sini. Dipahami ini? Tidak ada. Maka dia marfu. Terus wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya ad-dhammatu, karena mu'rab pakai kenta.
tanda rofanya adalah ad-dhammatu dhammah. Dhammahnya bagaimana? Nampak atau sembunyi? Nampak. Maka dikatakan apa? Adz-dhahiratu. Dhammahnya nampak. Ala akhirihi, pada akhirnya. Nampak pada akhirnya. Walafdzul jalalah. Dan lafaz yang mulia. Lafaz Allah maksudnya. Lafaz Allah itu disebut lafdzul jalalah. Lafaz yang agung yaitu Allah. Lafaz yang agung yaitu siapa? Lafaz apa? Allah. Ismun marfu'un. Dia adalah isim yang dirofa. Li'annahu fa'il. Kan dia sebagai apa? Fa'il. Namanya fa'il dia apa? Diapain kalau fa'il? Pasti dirofa. Karena fa'il judulnya di bab marfu. Wa alamatu raf'ihi. Dan tanda rofa'nya ad-dhammatu dhahiratu. Selesai. Adalah dhamma yang nampak. Dhamma yang nampak. Itu pertama dhamma. Itu yang pertama dhamma. Iya. Setelah itu wa ammal fathatu. Adapun fathah. Adapun fathah. Fatakunu alamatan lin nasbi. Maka dia menjadi tanda untuk nasab. Fil ismi wal fi'ilil mudhari. Sama. Kan nasab kan ada pada isim, ada juga pada fi'il. Jadi pada isim dan fi'il mudhari. Nahu qoulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala. Antum perhatikan contoh penulis. Satu ayat untuk langsung dua. Lihat. Lan nu'jizallaha. Lan nu'jizallaha. Kenapa itu? Nu'jizah. Kenapa dibaca nu'jizah? Ada lan. Siapa itu lan? Alat penasab. Allah sebagai maf'ulun bi. Lihat. Fanu'jiza. Fanu'jiza. Fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari yang dinasab. Liduhuli harfin nasbi alaihi. Karena masuk huruf penasab padanya. Karena masuk huruf penasab padanya. Itu rahasianya. Wahuwa lan. Yaitu siapa di sini? Lan. Wa alamatu nasbihi. Dan tanda nasabnya. Ini kata berulang ya. Cuman beda rofa sama nasab di sini. Jadi dia ulang kosakatanya. Dia ulang kosakatanya. Wa alamatu nasbihi. Kalau tadi. Wa alamatu raf'ihi. Itu yang dibedakan. Tanda nasabnya. Al-fathatu dhahiratu. Tadi dhammah. Sekarang fathah yang nampak. Ala akhirihi. Di atas akhirnya. Di atas akhirnya. Wal fa'ilu domirun mustatirun. Sementara fa'ilnya adalah domir mustatir. Domir yang disembunyikan. Karena fa'il kan antum sudah lewatkan di pelajaran sebelumnya. Terbagi dua. Ada fa'il berupa dohir. Ada fa'il berupa domir. Sekarang fa'ilnya mana? Karena Allah maf'ulun bi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya berupa domir yang disembunyikan. Wujuban secara wajib. Karena kalau domirnya nahnu. Itu wajib sembunyi. Kalau domirnya nahnu itu wajib sembunyi. Ini domir yang mustatir. Disembunyikan secara wajib. Paham kan? Fa'ilnya. Domir yang disembunyikan secara wajib. Walafdul jalalah. Sementara lafdul jalalah. Yaitu lafaz Allah. Allah. Lafaz Allah. Ismun mansubun alat ta'zimi. Masya Allah. Isim yang mansub. Di atas pengagungan. Karena lafaz Allah ada pengagungan. Walaupun dia mansub. Isim yang mansub di atas pengagungan. Wa alamatu nasbihi. Dan tanda nasabnya. Al-fathatu dhahiratu. Adalah fathah yang nampak. Nah, itu fathah. Kasroh. Kalau kasroh khusus pada siapa? Kasroh khusus pada isim. Kata beliau, wa ammal kasrotu, adapun kasroh. Fahiya alamatun lil khafdi. Maka dia adalah tanda untuk khafad saja. Wa yaktasul khafdu bil ismi. Dan khusus khafad itu untuk siapa? Isim. Tidak ada khafad untuk fi'il. Tidak ada. Beda kalau dhamma sama dhamma sama fathah. Ini kasroh. Khusus isim. Nahwu qoulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Masya Allah. Semuanya Quran.
Contohnya firman Allah Ta'ala. Amanna billahi. Billahi. Paham kan? Billahi kasro. Falabdul jalalati. Maka lafaz yang mulia ini yaitu Allahi. Ismun majrurun. Isim yang dijer. Kenapa bisa dijer? Lidukhuli harfil jarri alaihi. Karena masuk huruf jar padanya. Siapa yang masuk huruf jar? Apa yang masuk? Bi. Ya. Wahwal ba. Yaitu ba. Bi. Wa alamatu jarrihi al kasrotu fi akhiri. Tanda jarinya kasro di akhirnya. Tanda jarinya adalah kasro di mana? Di akhirnya. Mudah, jelas. Wa amma sukunu, adapun sukun. Bahwa alamatul lil jazmi. Itu tanda untuk jazm. Sukun itu tanda untuk jazm. Terus. Wa yaktasul jazmu bil fi'lil mudhari. Perhatikan itu pernyataan, penting sekali. Dan khusus jazm ini dengan fi'il mudhari. Tidak ada jazm di tempat lain. Ini khusus di fi'il mudhari saja. Tidak ada lain. Nah contoh. Qaulihi ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Lam yalid. Walam yulad. Lam yalid. Walam yulad. Paham ini? Itu yalid yulad. Kata beliau, fakullun min, maka setiap dari yalid wa yulad fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' majazumun dijazm. Kenapa? Lidukuli harfil jazmi alai, karena masuk huruf jazm padanya. Paham ini? Paham ya? Siapa? Wahwalam. Itu dia adalah siapa? Lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan tanda jazmnya adalah siapa? Sukun. Selesai. Itu 4 itu. Tinggal kesimpulan. Penutupnya. Wa hasilu ma sabaqa. Kalau mau baca cepat. Ini kesimpulannya. Wa hasilu ma sabaqa. Kesimpulan dari apa yang telah lewat. Yang tadi itu dengan contoh-contohnya. Kesimpulannya. Anna raf'a wan nasba mustarakun fil asma'i wal af'al. Bahwasanya rofa dan nasab diserikati, disekutui. Ada pada isim dan fi'il. Itu rofa dan nasab. Wa annal khafda, bahwasanya khafat khasun bil asma. Itu khusus untuk siapa? Isim. Wa al jazma, sementara jazm khasun bil af'al. Itu kesimpulannya. Antum lihat bagannya itu dalam kotak. Beliau tulis sebelumnya isim, setelahnya fi'il mudhari. Lihat itu, rofa nasab saling masuk. Paham kenapa saling masuk? Ada isim, ada fi'il. Kemudian khafat pisah. Kan itu untuk siapa? Isim. Jazm pisah. Kan itu untuk siapa? Fi'il. Itu bagannya, gambarnya. Alhamdulillah. Selesai. Berikutnya tinggal mengenal tanda i'rab, ya. Dan sebelum masuk di situ, belum masuk dulu nanti dilihat dari jenis isim. Ya, sebelum masuk di setelahnya. Ada pembahasan tambahan, pembagian isim ke mufrad, musanna dan jama'. Ini bukan sesuatu yang baru bagi kita, alhamdulillah. Insya Allah kita akan masuk di pertemuan besok. Baru nanti masuk di pembahasan mengenal tanda-tanda i'rab. Itu fokus pada tabelnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Saya kira jelas kalau ini pelajaran jelas. Makanya kita jarang ke papan. Karena makin tinggi bukunya maka makin jelas pelajaran. Dan tidak butuh kita contoh lebih banyak. Karena kita sudah paham. Jelas kan? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah.